Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan pastikan kitab yang kita kaji ini kitab Al-Kabair yang total kabirahnya itu yang 76, yang kitabnya kita share PDF-nya ya. Karena kitab Al-Kabair ini ada dua naskah yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Yang satu yang lebih tebal, lebih banyak penjelasannya, namun banyak riwayat-riwayat yang tidak jelas, bahkan riwayat palsu di dalamnya. Nah, itu oleh para ulama dicurigai bahwa itu bukan karya Imam Adz-Dzahabi gitu, tapi ditulis Imam Adz-Dzahabi. Dan totalnya 70, total dosanya yang dibahas 70, tapi banyak penjelasannya, banyak riwayat-riwayat yang tidak jelasnya, bahkan ada riwayat-riwayat palsu. Adapun kitab yang kita kaji yang 76, yang itu hanya hadis-hadis saja, ada sedikit penjelasan dari Al-Imam Adz-Dzahabi. Para ulama mengatakan curiga dengan kitab yang totalnya 70 tersebut karena Imam Adz-Dzahabi itu ulama yang dikenal tegas dan ulama yang sangat kritis di dalam riwayat-riwayat hadis. Bahkan beliau termasuk ulama ahli jarah wa ta'dil. Ya. Kitab beliau, kitab Mizanul I'tidal, kitab-kitab yang menunjukkan kekritisan beliau terhadap ilmu hadis. Maka kalau kitab Al-Kabair yang banyak riwayat yang tidak jelas itu, para ulama mencurigai bukan karya Imam Adz-Dzahabi, hanya dinisbatkan. Jadi ada berapa semuanya? Ya, ada yang 70 dan itu yang disinyalir tidak sah, disandarkan kepada Imam Adz-Dzahabi. Yang kedua yang totalnya 76 ya. Itu saya punya terjemahannya, nanti dibagi. Kalau ngaji terjemahan itu tidak enak jamaah. Jadi jangan melihat itu kalau ngaji seperti ini, itu ngaji yang Arab yang tanpa terjemahnya. Ada penerjemahan untuk baca-baca aja di rumah, untuk baca-baca. Tapi kalau ngaji seperti ini, kitab kita harus sama dan jenengan menyimak kitabnya. Ya. Saya punya dua-duanya terjemahan, baik yang total 70 ataupun yang 70 berapa? 6. Jadi pastikan yang sahih yang total 76, yang hanya hadis-hadis saja. Ada sedikit penjelasan dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Nah, ada lagi satu kitab Al-Kabair karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, itu lain lagi. Ya, jadi yang kita maksudkan karya Al-Imam Adz-Dzahabi ini ada dua. Yang satunya dicurigai bukan karya beliau atau keliru disandarkan kepada beliau. Nah, kalau kitab yang kita share itu halaman, sekarang pembahasan kita halaman 134, Al-Kabiratu Ar-Rabi'atu wal Khamsun, dosa besar yang ke berapa jemaah? Ar-Rabi'atu wal Khamsun 54 ya. Ar-Rabi'atu wal Khamsun. Jadi kalau di dalam bilangan dalam bahasa Arab itu
satuan didahulukan, puluhannya belakangkan. Al-Rabi'atu 4, 50, jadi 54. Ya, 54. Nomor hadisnya di sini 337. Pembahasan kita adalah al-abdu al-abiqu wa nahwuhu. Pembahasan tentang hamba yang al-abiq, hamba yang kabur dari tuannya. Ya. Para jamaah sekalian, di dalam Islam perbudakan itu sangat ditekankan untuk diminimalisir. Makanya banyak fadilah-fadilah, bahkan banyak kafarat-kafarat itu dengan memerdekakan budak. Bahkan perintah ya untuk memerdekakan budak, para jemaah. Ini menunjukkan berarti Islam itu sangat membenci perbudakan. Namun kok Islam ada perbudakan dalam Islam ditetapkan? Iya, karena memang sebelum Islam sudah ada. Justru Islam mengatur perbudakan. Ya. Islam sangat menganjurkan untuk memerdekakan budak. Bahkan Allah sebutkan dalam surah Al-Balad, ya, kata Allah, fakku raqabah falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar, ya, yaitu memerdekakan budak. Ya, artinya jalan yang utama. Ya. Ini harta itu digunakan, ditempuh di atas jalan yang mendaki lagi sukar. Fakku raqabah itu memerdekakan budak. Bahkan di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajul a'taqa imra'an musliman, siapa saja orang Islam, ya, yang dia memerdekakan budak yang muslim. Jadi kalau memerdekakan budak nggak boleh yang kafir, jemaah. Kalau orang Islam punya budak kafir, nggak boleh dimerdekakan. Supaya apa? Bukan kita ini membenci kafir supaya tetap jadi budak, bukan. Apa hikmahnya, jemaah? Kalau budak kafir jangan dimerdekakan. Karena ketika dimerdekakan dia akan kembali ke negerinya yang kafir, sehingga dia akan tetap menjadi orang-orang kafir. Tapi kalau kita pelihara budak yang kafir, maka dengan itu semoga mendapat hidayah. Jadi target kita mendakwahi. Misalnya dengan kita bersikap baik kepada budak yang kafir, ya, terus didakwahi, bahkan ditawarkan, kamu kalau masuk Islam dimerdekakan misalnya. Nah, demikian. Maka kata Nabi, siapa yang memerdekakan budak yang muslim, istanqadallahu bikulli, ya, adwin, maka Allah Ta'ala akan memerdekakan, ya, setiap anggota tubuhnya itu udwan minhum minan nar, ya, diselamatkan dari api neraka. Dan juga banyak hadis-hadis yang menunjukkan fadilah keutamaan untuk memerdekakan budak. Dan yang paling utama, budak yang dimerdekakan adalah budak yang paling mahal harganya. Ayur riqabi afdal. Nabi ditanya, ya Rasul, budak yang paling afdal dimerdekakan yang bagaimana? Kata Nabi, a'laha thamanan, yang paling tinggi harganya. Wa anfasuha inda ahliha, dan yang paling berharga gitu bagi di kalangan keluarganya, bagi pemiliknya. Dan ada waktu-waktu momen-momen untuk dianjurkan memerdekakan budak. Di antaranya ketika terjadi gerhana, ya, kata Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha bahwa Nabi memerintahkan bil attaqah fil kusuf. Nabi memerintahkan untuk memerdekakan budak ketika terjadi gerhana. Jadi ketika terjadi gerhana itu banyak amalan ibadah, di antaranya sedekah, bertakbir, yang paling penting lagi salat kusuf, ya, atau salat khusuf atau kusuf, kemudian memerdekakan budak. Ya. Taib. Bahkan Allah sampai menjanjikan akan membantu menolong kepada budak yang menebus dirinya untuk merdeka. Disebutnya al-muqatab.
Jadi ada budak yang menebus dirinya dengan cara ngutang gitu. Dia nyicil ngutang untuk menebus dirinya agar merdeka. Itu Allah bantu. Sebagaimana orang yang menikah Allah bantu. Salah satun haqqun 'alallahi 'aunuhum. Ada 3 golongan manusia yang pasti dibantu oleh Allah. Yang pertama an-naqih alladhi yuridul 'afaf, yang menikah yang tujuannya untuk menjaga kehormatan. Menikah yang tujuannya menjaga kehormatan, Allah akan bantu. Lalu al-muqatab, ya, budak yang berusaha untuk memerdekakan dirinya, dan al-mujahid fisabilillah, dan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Apa tadi? Al-kitabah, ya, memerdekakan budak dengan cara si hamba harus, atau si budak itu harus membayar. Itu namanya kitabah atau mukatabah. Baik, kita baca para jemaah. Yang pertama, qala al-musannif rahimahullahu taala, al-Imam Adz-Dzahabi, al-kabira ar-rabi'ah wal khamsun, dosa yang ke berapa? 54, al-abdul abik wa nahwuh, budak yang melarikan diri atau kabur dari tuannya dan yang semisalnya, di pembahasan yang semisal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, idza abaqal abdu, apabila hamba kabur melarikan diri, yakni dari tuannya, dari pemiliknya, lam yuqbalahu salatun, maka salatnya si budak ini tidak diterima oleh Allah. Ya. Makna tidak diterima para jamaah sekalian, yakni tidak diberi pahala. Ya. Tidak diberi pahala. Sebagaimana ada orang yang datang ke dukun bertanya, ya, semata-mata bertanya saja, tidak membenarkan dukun, maka ini juga dihukum dengan hukuman solatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Man atakahinan fa salahu an syai' lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah. Siapa yang datang ke dukun bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Dalam hadis yang lain, man atakahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun dan membenarkan ucapan dukun, maka telah kufur kepada yang diturunkan Nabi Muhammad, yaitu kufur kepada Al-Quran. Ya. Demikian pula para jamaah dalam hadis yang lain yang tidak disebutkan oleh muallif, padahal hadis sahih riwayat Imam Muslim, seandainya dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi, hadis Jarir bin Abdullah, lakana ansab, niscaya lebih tepat atau lebih mantap, ya, lebih mantap. Hadis Jarir bin Abdullah riwayat Imam Muslim jemaah, itu disebut kufur. Ayyuma abdin abaqa min mawalihi faqad kafar hatta yarji'a ilaihim. Mungkin antum perlu catat hadis ini. Hadis dari Jarir bin Abdullah al-Bajali. Hadis dari Jarir bin Abdullah al-Bajali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu yaqul, bahwa Nabi bersabda, ayyuma abdin, budak atau hamba sahaya mana saja, abaqa, yang lari atau kabur, min mawalihi, dari tuannya, faqad kafara, maka dia telah kufur, hatta yarji' ilaihim, sampai dia kembali ke tuannya tersebut. Ya. Nah, kita punya kaidah jemaah, ahli sunnah punya kaidah, setiap ada amal perbuatan yang diponis kafir, tapi amal itu bukan kekufuran,
secara zat ya, bukan kesyirikan secara zat, tapi amalan-amalan yang di bawah kesyirikan, kekufuran, maka kufur itu dibawa kepada pemahaman kufrun duna kufrin, yakni bukan kufur yang menyebabkan keluar dari Islam ya. Seperti wanita yang tidak mensyukuri kepada suaminya disebut kufur. Itu namanya kufur nikmat seperti itu. Jadi ada kufur kecil, ada kufur nikmat. Dan kufur nikmat bagian dari kufur kecil secara asalnya. Nah, di sini kita harus bisa membedakan para jemaah. Termasuk kalau ada perbuatan dosa yang diponis misalnya tidak cium bau surga, tidak masuk surga. Maka ini pun jangan dipahami tidak masuk surga, yakni selama-lamanya Anda masuk surga atau diharamkan surga. Karena pengharaman surga itu ada dua macam. Ada pengharaman sama sekali, pengharaman selama-lamanya. Ini bagi orang kafir, orang musyrik. Ada yang pengharaman surga itu pengharaman sementara. Yani pengharaman surga, tidak masuk surga sementara. Kemana? Ke neraka dulu. Habis neraka nanti masuk surga. Jadi sementara diharamkannya. Apabila dosa-dosa yang dibawa kesyirikan, kekufuran, termasuk kalau ada ponis-ponis kafir jemaah. Dan kita punya kaidah ya. Di antara kaidahnya bahwa cara membedakan kafir besar atau kufur kecil adalah ketika dilihat di dalil-dalil itu, kalau kata-kata kufurnya nakirah tidak pakai al, maka menunjukkan kufur kecil. Kalau pakai al, ya itu kufurnya kufur besar, kufur akbar. Ya. Seperti misalnya sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Nah, ada alnya enggak kufurnya nih? Enggak ada. Berarti kufur apa? Kecil. Mencaci orang Islam itu fasik dan membunuh memeranginya adalah kekufuran. Demikian pula meratap mayit ya, meratap di jenazah, itu perbuatan-perbuatan kekufuran, tapi dia kufurnya kufur kecil. Nah, kemudian ada lagi kaidah tentang takfir nih jemaah. Jadi kita harus pahami bahwa al-kufur kufran. Kufur itu ada dua, yakni besar dan kecil. Asyirku syirkan. Syirik juga dua, besar dan kecil. Nah, ini kaidah tentang masalah takfir. Yang kedua tadi, setiap dosa kekufuran yang dia kufur secara zat, yakni memang itu dosa-dosa kekufuran, maka dihukumi kufur tanpa harus disyaratkan istihlal. Tanpa harus disyaratkan istihlal. Ya, boleh antum catat kaidahnya. Kaidahnya berbunyi, makana kufran bidzat fala yushtaratu fil istihlal. Setiap kekufuran secara zat maka tidak disyaratkan menghalalkan. Wa ma laisa bikufrin bidzat, adapun dosa yang bukan kekufuran secara zat maka fayushtaratu fihi istihlal, maka disyaratkan istihlal, disyaratkan penghalalan. Contoh jemaah, ada orang yang berbuat kekufuran, misalnya sujud kepada berhala misalnya, itu langsung dihukumi perbuatan itu kufur, tanpa harus ditanya dulu orangnya menghalalkan atau tidak. Langsung diponis ini kekufuran, orangnya jatuh kepada kekufuran, tanpa harus ditanya, ente sujud ini menghalalkan sujud kepada berhala? Enggak usah ditanya. Tapi kalau ada orang yang berbuat dosa yang bukan kekufuran, maka tidak boleh dikafirkan sehingga dia menghalalkan. Kalau ada orang berzina, dikafirkan tidak? Menurut ahli sunnah jangan dikafirkan kecuali kalau dia menghalalkan zina. Bahkan walaupun tidak berzina. Kalau ada orang menghalalkan zina, maka dia kufur walaupun dia tidak berzina.
Kalau ada orang Islam minum khamar, berzina, ini kan dosa bukan kekufuran secara zat, itu maksudnya. Ini kekufuran secara zat, itu kufur seperti nyembah berhala, itu jelas kekufuran secara zat. Tapi kalau berzina, minum khamar, ya, ini bukan kekufuran secara zat, tapi menjadi kufur ketika apa tadi? Menghalalkan. Nah, dua golongan yang sesat menyimpang. Yang pertama khawarij. Kalau khawarij itu tidak mensyaratkan istihlal. Pokoknya ada orang berzina, mau menghalalkan mau tidak, apa hukumnya menurut khawarij? Ada orang berzina, orang Islam berzina, menurut khawarij mau menghalalkan atau mau tidak menghalalkan zina, pokoknya setiap kali berzina atau satu kali taubat berzina, hukumnya apa? Kufur, orangnya kafir, kalau mati belum taubat kekal di neraka. Ini khawarij. Berarti akidah khawarij itu para jamaah tidak mensyaratkan istihlal secara mutlak. Pokoknya orang mau nyembah berhala, mau berzina, nyembah berhala sama berzina sama-sama. Sama-sama apa? Sama-sama kafir. Jelas? Satu lagi kelompok yaitu Murji'ah. Murji'ah mensyaratkan istihlal mutlak. Dan ini kita tahu nanti kaidah ini kita paham bagaimana pemerintah yang tidak berhukum dan hukum Allah, hukum Islam, kufur apa tidak, masuk di sini nanti. Murji'ah sebaliknya dari khawarij. Murji'ah sebaliknya dari khawarij. Murji'ah mensyaratkan istihlal, apa tadi istihlal? Menghalalkan, ya. Mensyaratkan istihlal secara mutlak. Kalau ada orang berzina, tanya, ente menghalalkan zina tidak? Taib, ini setuju kita, tidak masalah. Tapi ada orang nyembah kubur pun, coba. Kalau menurut Murji'ah ditanya dulu, ente ini nyembah kubur, istihlal enggak, menghalalkan enggak? Kalau tidak menghalalkan, tidak dikafirkan. Subhanallah. Padahal kalau nyembah kubur kan jelas-jelas, tidak perlu kita, yakni istirat untuk istihlal. Ya, paham enggak nih masalah-masalah ini? Kalau ahli sunnah selalu adil, selalu tengah-tengah. Jadi kalau ahli sunnah mensyaratkan istihlal pada suatu sisi dan tidak mensyaratkan istihlal pada sisi yang lain. Kapan ahli sunnah mensyaratkan istihlal? Kalau dosanya dosa apa? Mensyaratkan istihlal. Kalau dosanya dosa apa? Dosa yang bukan kekufuran. Tapi kalau dosa kekufuran disyaratkan istihlal tidak oleh ahli sunnah? Tidak. Pokoknya orang nyembah berhala langsung, nggak usah ditanya dulu seperti khawarij, seperti Murji'ah. Nah sekarang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu kita tidak diponis kafir dulu sehingga dia istihlal, menghalalkan, apalagi menganggap hukum qanun, hukum undang-undang, misalnya buatan Belanda atau hukum undang-undang manusia ini dianggap lebih baik, ya jelas kufurnya, meyakini seperti itu. Maka ahli sunnah tidak mudah mengkafirkan hatta pemerintah yang melakukan berhukum. Dan para jamaah tolong diperhatikan beda antara hakim dengan tahakum. Kalau bertahakum yakni orang yang meminta hukum, itu rakyat. Maka ini ada dua hukum jemaah. Yang pertama bisa kufur hukumnya kalau berhukum dengan hukum selain Allah ketika dia memang bersengaja mencari-cari hukum selain Allah, hukum togut. Yang kedua dibolehkan kalau memang terpaksa. Seperti di negeri kita tidak ada lagi kan kecuali memang satu hukum ini saja. Maka mau kemana lagi kita untuk mencari hukum baik dalam masalah pidana, perdata, masalah ngurus tanah, pertanahan dan semisal, kecuali dengan hukum ini. Maka boleh dengan alasan terpaksa aja, ya, boleh dengan alasan terpaksa. Tapi kalau sengaja mencari-cari hukum tauhid maka itu kekufuran. Ini bagi orang yang bertahakum. Bagi hakim sendiri ada dua hukum. Kalau meyakini halalnya maka kufur. Kalau tidak meyakini halal tapi karena terpaksa atau karena fulus atau karena dunia atau karena tuntutan sistem sehingga dia terpaksa melakukan hukum, berhukum, menghukumi rakyat, manusia, bangsa dengan bukan hukum Allah, maka kita tidak mengkafirkannya. Beda dengan khawarij. Khawarij langsung, bahkan mereka itu justru
Walam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Ini kafir jamaah. Itu bisa besar bisa kecil. Betul kufur. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah bisa besar bisa kecil kufurnya. Kalau meyakini halalnya dan bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah, kufurnya apa? Besar apa kecil? Besar. Tapi kalau tidak meyakini bolehnya, bahkan dia meyakini batilnya hukum selain hukum Allah lebih baik, hukum Allah lebih pantas, cuman terpaksa karena dunia. Dan ini fatwa Syekh Fauzan hafizahullah. Beliau merinci. Khawarij tidak merinci. Pokoknya orang berhukum dengan hukum selain Allah kufur. Yang melindunginya kufur, aparatnya kufur, rakyatnya pun yang tidak mengkafirkan, pemerintah yang tidak berhukum dengan Allah kafir juga. Jadi terus kafir beruntut apa namanya? Terus semuanya dikafirkan. Jelas ya? Itulah yang membedakan akidah Khawarij dengan akidah Ahli Sunnah dan yang membedakan dengan akidah Murji'ah. Jadi tenang jemaah. Hatta termasuk kalau ada fatwa atau kalau ada vonis kekal di neraka bagi dosa yang bukan dosa kekufuran, seperti Allah berfirman dalam Al-Quran membunuh, ya kan? Membunuh itu dihukumi oleh Allah pada dalam Al-Quran. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Tenang jemaah, tenang. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya jahannam, kekal di dalamnya. Woi, kalau kekal berarti lah kafir, ya kan? Tenang jemaah. Kalau bukan kekufuran seperti membunuh, maka kekal maknanya lama, tidak harus abadi, tidak akan keluar, tidak, ya. Atau kekal memang kekal, namun kekal itu kalau terpenuhi syarat. Apa syaratnya kekal? Apa syarat di neraka kekal? Apa syaratnya? Kufur syaratnya. Berarti apa penghalang kekekalan neraka? Apa sebab orang kalau masuk neraka menjadi tidak kekal? Yang harusnya kekal, apa penghalangnya? Tauhid. Penghalangnya tauhid. Maka bisa jadi kalau diartikan kekal maksudnya sang pembunuh ini adalah ahli tauhid. Karena bisa terjadi ahli tauhid berzina, ahli tauhid membunuh, ahli tauhid berbuat dosa-dosa besar, bisa terjadi. Maka ahli tauhid memang diancam kekal di neraka ketika membunuh, namun karena dia punya tauhid sehingga penghalang kekekalan menjadi tidak kekal. Itu kalau diartikan, jadi tenang. Ya, ahli sunnah itu tenang, kuat hujah-hujah mereka jemaah. Enggak bisa dipatahkan. Ya. Syubhat-syubhat bisa terbantahkan. Seperti kemarin ada syubhat dari seorang ustadz di YouTube. Katanya memang ayat-ayat sifat itu harus ditakwil. Istiwa ditakwil istila atau istaula, menguasai aras. Kalau tidak ditakwil bisa bahaya. Contohnya Allah disifati lupa dalam Quran. Demikian. Kata Allah dia dalam Al-Quran diantaranya tentang orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta matanya karena telah melupakan ayat-ayat Allah. Wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika liyauma tunsa. Ya. Demikianlah datang ayat kami lalu kalian melupakannya, maka demikian pula hari ini kalian dilupakan oleh Allah. Berarti Allah lupa. Jemaah sekalian, tidak perlu ayat ditakwil. Karena sifat lupa yang disandarkan kepada Allah adalah sifat yang lupa yang maknanya baik. Dan sifat lupa yang tidak boleh disandarkan kepada Allah sifat lupa yang bermakna jelek. Arti lupa dalam bahasa Arab, ya, an-nisyan dalam bahasa Arab ada dua makna. Makna yang pertama, nasiya ay taroka, at-tark. Lupa dalam bahasa Arab maknanya meninggalkan, ditinggalkan, yani dicuekin. Maka maksud firman Allah terhadap orang yang ada orang yang dilupakan oleh Allah, maknanya bukan Allahnya lupa, tapi dilupakan, dicuekin sama Allah sebagai hukuman. Ditinggalkan, at-tarku. Itu yang Allah disifati dengan sifat lupa. Jadi lupa bukan makna yang kedua. Apa itu lupa yang kedua maknanya? Al-ghaflah wa dhuhul. Yani lupa ingatan. Yang dulunya ingat lupa. Seperti antum naruh tang, naruh obeng, naruh benda, barang, ndak ingat. Itu namanya antum lupa, bukan at-tark, tapi lupa al-ghaflah.
lalai, tidak ingat yang dulu ingat. Jadi lupa ingatan. Allah tidak disifati itu. Wa maka rabbuka nasiyan. Allah tidak sama sekali tidak lupa. Nah, jadi jangan bingung dengan ayat sifat. Pokoknya jemaah, setiap ayat yang kata ahli bid'ah perlu ditakwil, maka tidak ada takwil. Setiap ayat atau hadis yang kata ahli bid'ah kontradiksi, maka tujukan kepada ahli sunnah, tunjukkan kepada mereka, mereka akan terangkan. Ayat nggak ada yang kontradiksi, hadis nggak ada yang kontradiksi, tapi mereka akan dudukan. Ya, nah, itulah ahli sunnah wal jamaah yang kuat kokoh mereka dalam pendalilan. Jadi tidak ada ayat yang ditakwil. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Huwa ma'akum aynama kuntum. Apakah perlu ditakwil ini? La jemaah. Karena dohirnya ayat begitu. Ini Allah bersama kalian bukan berarti zat Allah bersama kita kemana-mana, kita ke WC, Allah ke WC. Na'udzubillah. Tapi maknanya, dohir ayat maknanya ilmu, Allah mengetahui dimanapun kalian berada. Apalagi Allah menyebutkan dalam ayat itu tentang ilmu. Dan Allah sebutkan dalam satu ayat itu, Allah istiwa di atas aras, tapi Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini tidak kontradiksi. Karena Allah istiwa di atas aras maknanya zat Allah istiwa di atas aras, dan ilmu Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu bukan takwil, tapi itulah dohir ayat, konsekuensi. Ya, ini Allah bersama kalian, konsekuensinya maknanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di mana Allah bisa sama kita, Allah yang ke WC, ke toilet, Allah sama kita ikut? La ya jemaah. Ya. Jadi dan juga kalaupun mau dianggap takwil jemaah, takwil kalau dengan sebuah kelaziman tidak masalah, selama tetap menetapkan pokoknya. Ya. Kan yang masalah itu ahli bid'ah itu mereka mentakwil dan pokoknya tidak ditetapkan. Itu jemaah. Yad, tangan Allah diartikan nikmat dan kekuasaan. Itu jemaah. Dan mereka menafikan tangan hakiki. Ya tak? Jadi Allah tidak punya tangan. Terus tangan maksudnya nikmat atau kekuasaan. Sebenarnya kalau kita mengatakan seandainya, ini kita seandainya, walaupun tidak ada ahli sunnah yang ngomong gitu, tapi seandainya ada ahli sunnah yang mengatakan tangan Allah maknanya nikmat kekuasaan, itu tidak masalah selama menetapkan apanya? Tangan hakikinya itu jemaah. Allah punya tangan, dan konsekuensi Allah punya tangan, Allah punya nikmat, dan Allah punya kekuasaan. Seandainya begitu tidak masalah. Cuman masalahnya mereka ahli takwil apa? Mereka katakan Allah punya tangan tapi bukan tangan. Terus apa kalau bukan tangan? Nikmat. Berarti mereka ingkari tangannya. Makanya ada kaidah menurut ahli sunnah, tafsiru syai' bilazimihi ma subuti aslihi ma subuti aslihi fa bayanun. Menafsirkan sesuatu dengan kelaziman sambil menetapkan yang pokoknya, maka itu adalah bayanun wa taudihun. Itu adalah tafsir yang menjelaskan. Tapi tafsiru syai' bilazimihi ma'a juhudi aslihi fahada ta'tilun wa tahrifun. Tapi menafsirkan sesuatu dengan kelazimannya, contoh tadi tangan Allah, kelazimannya memang punya rahmat, punya nikmat dan semisal, tapi dia ingkari aslinya tangan, maka ini adalah tahrif, ini adalah ta'til, ini pengingkaran jemaah. Demikian. Tapi kita juga tidak mengatakan tangan Allah rahmat, tidak. Seandainya tidak mengatakan demikian. Tangan ya tangan secara hakiki. Cuman konsekuensi dari tangan Allah apa? Allah punya nikmat, punya kekuatan. Makanya jemaah, takwil itu kan ada yang masih nyambung dari sisi bahasa Arab, ya. Ada takwil yang tidak nyambung sama sekali. Nah, takwil yang masih nyambung seperti tangan diartikan kekuatan ini, takwil seperti ini tidak dikafirkan oleh ulama. Karena masih nyambung itu, walaupun itu salah karena nggak ada dalil kan, tapi secara bahasa Arab sih nyambung. Karena dalam bahasa Arab bisa bermakna, namanya tangan itu artinya kekuasaan. Dalam bahasa Arab bisa arti nikmat, ya, dalam bahasa Arab bisa arti nikmat. Cuman kalau diartikan ke tangan Allah ini tidak boleh, karena itu tahrif dan tidak ada dasar atau dalil. Tapi masih nyambung itu jemaah. Makanya Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah yang mentakwil dengan takwil yang musawwig bilughatil arabiyyah, takwil yang masih nyambung dalam bahasa Arab, tidak dikafirkan oleh para ulama. Tapi takwil yang kedua ini takwil yang tidak nyambung dari sisi bahasa Arab. Contohnya tangan Allah artinya bumi, tangan Allah artinya langit misalnya, tangan Allah artinya gunung. Wah, ini enggak nyambung sama sekali.
maka ini sama dengan pengingkaran dengan cara mendustakan berarti. Maka yang seperti itu dikafirkan. Maka para ulama mengkafirkan Jahmiyah ya, yang mengingkari karena memang mendustakan. Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, berarti mendustakan besar-besaran. Maka kalau para ulama kita seperti Imam Al-Qayyim mengatakan 500 ulama loh di zamannya yang mengkafirkan Jahm bin Safwan, yang mengkafirkan Jahmiyah, yang mengingkari nama dan sifat Allah. Tapi Asy'ariyah yang mentakwil ya, itu tidak dikafirkan, tapi dihukumi hanya sesat saja. Taib. Terus jadi kembali kepada budak yang kabur dihukumi kafir. Ini kafirnya besar apa kecil? Kufur kecil. Sebagaimana penjelasan dari para ulama, diantaranya Al-Imam An-Nawawi, ya, Al-Imam An-Nawawi, Imam Qurtubi juga, ya. Jadi budak yang kabur dari majikannya itu disebut kufur. Kalau menurut Imam Al-Qurtubi itu kufur terhadap nikmat, ya. Kufur kepada tuanya ini kan ngurus dia, ngerawat dia gitu cuma. Ya. Jadi seolah-olah kufur nikmat. Sama halnya wanita ya, yang tidak syukur kepada suami disebut takfurnal ihsan wa takfurnal ashir. Wanita ini telah kufur kepada suaminya, kufur kepada kebaikan suaminya. Ya. Taib. Demikian pula Imam Nawawi menghukumi maksudnya kufur, yakni kufur kecil. Ya. Atau kufur nikmat bagi budak yang kabur. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya. Warawa Ibnu Khuzaimah yang sebelumnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma 'abdin abaqa faqad bari'at minhu dhimmatu, rawahuma Muslimun. Jadi hadis yang satu dan kedua ini sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Budak mana saja yang kabur maka sungguh dia telah bari'at minhu dhimmah. Maka jaminan dhimmah itu jaminan telah terlepas darinya. Ya. Apa maksud dhimmah berlepas darinya? Dhimmah itu apa? Jaminan. Yang kata para ulama ini mirip dengan makna yakni Islam tidak menjamin lagi, itu maknanya. Berarti kufur. Dan kufurnya kufur kecil. Jadi kata-kata bara'at dhimmah itu kekufuran maknanya. Dan ditegaskan dengan hadis tadi, dari hadis siapa tadi? Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ya. Ayyuma 'abdin abaqa faqad min mawalihi faqad kafar. Budak mana saja yang kabur dari majikannya atau dari tuanya maka dia telah kufur. Dan sekarang pembantu-pembantu rumah tangga ya, yang ada di Saudi Arabia itu, sebagian orang hukumnya itu budak katanya. Lah ya jemaah, itu pekerja ya, jangan dianggap budak. Orang-orang jahil saja yang menganggap itu budak. Ada kontrak kerja dan tidak ada sebenarnya, kecuali hanya orang-orang juhala saja, orang-orang jahil yang menganggap itu budak. Karena kalau budak itu cuma konsekuensinya itu halal disetubuhi, itu konsekuensi budak. Tapi yang boleh disetubuhi kalau tuannya laki-laki, budaknya perempuan. Tapi kalau budaknya laki-laki, tuannya perempuan, boleh tidak minta disetubuhi sama budak laki-laki? Tidak boleh. Jangan dibalik. Yang halal itu budak disetubuhi adalah ketika budak itu perempuan, tuannya laki-laki. Itu namanya milkul yamin. Ya, sekarang kalau antum mau beli katanya konon ada di Afrika sana tapi budak yang bisa dibeli sekarang. Ya. Nah, jadi konsekuensi budak itu pada jemaah banyak. Yang pertama dia halal disetubuhi tanpa harus nikah. Tapi kalau budak mau kawin sama orang lain, budak ya harus nikah. Jelas. Misalnya mau diizinkan oleh tuannya nikah boleh, tapi harus nikah. Kalau dengan tuannya bersetubuh boleh. Ya. Jadi yang halal itu istri kita, yang kedua budak-budak perempuan yang kita miliki. Nah, itu yang dihalalkan. Kemudian warawa Ibnu Khuzaimah fi sahihi min hadithi Jabir radhiyallahu anhu qala
Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari hadis Jabir, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, salasatun la yakbarullahu lahum salatan. Ada 3 golongan manusia yang tidak diterima salatnya. Wala yas'adu lahum hasanah, dan kebaikan pahala tidak naik dari mereka. Ada dalam riwayat yang lain tuh tidak melampaui kepala-kepala mereka. Yani maksudnya tidak diterima, tidak diberi pahala maknanya jemaah. Ya. Yang pertama, al-abdul abiku hatta yarji'a ila mawalihi. Yang pertama, budak yang kabur sampai dia kembali. Ya. Yang kedua, wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha. Yang kedua, istri wanita yang suaminya itu sakhitu, marah, murka kepadanya. Artinya suami murka karena dosanya perempuan. Ya. Jadi perempuan berbuat salah gitu. Suami akhirnya murka. Hatta yardha, sampai akhirnya suaminya ridha. Maka wanita itu dituntut untuk selalu bagaimana mencari keridhaan suami, para jemaah. Khususnya ibu-ibu, tolong diperhatikan. Ibadah wanita, di antara ibadah yang agung bagi wanita, bagaimana mencari ridha suami, menyenangkan suami, khidmat kepada suami. Sebagaimana para sahabiat, istri-istri Nabi juga berkhidmat, ya, kepada para suami. Lalu yang ketiga siapa? Wasakranu hatta yashwa. Dan as-sakran, orang yang mabuk, hatta yashwa, sampai dia sadar. Nah, ini 3 orang ini tidak diterima sholatnya, dan amal kebaikannya tidak akan sampai ke langit. Karena amal kebaikan itu diangkat ke langit jemaah. Setiap amal kebaikan, pahala-pahala diangkat, dilaporkan ke langit. Ini enggak. 3 orang manusia ini menunjukkan pembahasan kita apa? Bahayanya tentang seorang budak yang kabur dari mawalihi atau majikannya atau tuannya. Ya. Termasuk di sini ya pembahasan yang lain adalah tentang para istri. Ya. Taib. Wa fil mustadraki lil hakim min hadithi aliyin, dan di dalam kitab al-mustadrak karya al-imam hakim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu marfu'an yakni dirofakkan, dinaikkan kepada Nabi. Ya. Yani kalau ada perkataan sahabat, ya, terus disebutkan marfu'an, ya, ini maksudnya itu riwayatnya itu nyampe kepada Nabi gitu. Dan rofa ini ada 2 macam jemaah. Yang pertama marfu' hakiki, yang kedua marfu' hukmi. Ini namanya ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Kalau marfu' hakiki itu jelas Rasulnya bicara. Qala Rasulullah bersabda. Itu namanya rofa atau marfu' hakiki. Yang kedua, rofa itu atau marfu hukmi, yakni secara hukum tidak tegas Nabi ngomong, tidak tegas Nabi bicara, tapi ada qarinah kalau itu dari Nabi. Mana qarinahnya? Perkataan sahabat. Seperti perkataan sahabat misalnya ala ahdin Nabi, di zaman Nabi. Itu namanya marfu hukman. Ya. Atau ketika sahabat berbicara tentang gaib, seperti Ibnu Mas'ud. Yang ngomong Ibnu Mas'ud, tapi ketika dia ngomong perkara gaib, maka dipastikan yang ngomong siapa berarti? Nabi, kan tidak mungkin dia nih Ibnu Mas'ud beristihad. Contohnya ketika Ibnu Mas'ud berkata tentang sirat, balagani anna sirat ahadu minas sayf wa adaqqu minas sya'rah. Telah sampai kepadaku berita bahwasanya sirat itu lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Ini ucapan siapa nih? Ibnu Mas'ud. Tapi derajatnya ini dianggap ini Nabi yang bicara karena berbicara tentang gaib. Tapi kalau masalah ijtihad, dia bisa jadi ijtihad cuma sahabat. Tapi kalau perkara gaib, ya. Atau ada perkataan minas sunnah, seperti Ali berkata minas sunnah, ya, minas sunnah al-mashyu ila al-id atau ila al-musalla. Di antara sunnah adalah berjalan kaki menuju tanah lapang untuk sholat id. Nah, kata-kata minas sunnah ini menunjukkan itu Nabi yang bicara, walaupun Ali yang bicara. Kenapa? Karena ada kata-kata minas sunnah. Taib. Marfu'an,
Jadi ini Nabi yang berbicara. La'anallah man tawalla ghaira mawallihi. Allah melaknat, ya, siapa? Orang yang tawalla, orang yang berwala kepada yang bukan tuannya. Apa arti wala jemaah? Wala ini masalah perbudakan. Makanya tadi mu'alif memberi judul dosa budak yang kabur dan yang semisal. Yani permasalahan budak ini dia. Ini hadis ini bukan membahas tentang masalah kabur sekarang, tapi masalah seorang budak yang berwala bukan kepada tuannya. Apa maksud wala jemaah? Disebut maula kan ya, seperti ada seperti namanya ada sahabat misalnya Humran, namanya Humran, bukan sahabat ya. Dia Humran maulanya Utsman. Ya. Ada orang namanya Humran maulanya Utsman. Nah, ini Humran ini berwala kepada Utsman. Apa arti wala jemaah? Budak ketika dimerdekakan oleh seorang tuan, miliknya dia yang paling akhir ya, berarti tuannya dia, karena budak ini bisa jadi pindah-pindah saja jemaah. Pindah tuan kan, dibeli sama si A, dibeli lagi nanti dijual sama si A, dibeli sama si B. Nah, ketika si B ini memerdekakan, maka si budak ini nanti walaknya nih kepada siapa? Si B yang telah memerdekakan. Apa konsekuensi wala ini jemaah? Wala itu nanti yang dapat warisan. Ya, wala itu nanti. Jadi misalnya ketika si tuannya ini atau budaknya ya, bukan si tuannya, ini budaknya misalnya ketika merdeka kan, si budak ini menjadi kaya raya lalu mati, punya banyak harta, maka si tuan yang telah memerdekakan dapat warisan dari si budak. Itu wala namanya. Jadi wala itu berarti mantan budak ya, atau wala artinya ketika budak dimerdekakan oleh seseorang maka dia berwala kepada yang telah memerdekakannya. Nah, Nabi mengatakan budak yang dimerdekakan oleh si fulan lalu dia menisbatkan walanya bukan ke si fulan, maka itu termasuk dilaknat, enggak boleh. Ya. Makanya dulu ada di zaman Aisyah Barirah, ya. Barirah itu termasuk walanya Aisyah karena Aisyah yang memerdekakan. Tuan yang pertama dari Barirah minta kepada Aisyah, Barirah saya jual, tapi nanti tolong walanya ke saya. Paham ya? Lalu kata Nabi, nggak boleh Aisyah, itu haram. Ya, oleh Nabi dilarang. Karena itu adalah persyaratan dalam akad jual beli atau yang semisal, yang persyaratan itu melanggar syariat, nggak boleh. Jadi dulu mensyaratkan seperti itu. Jadi syarat dalam persyaratan dalam jual beli jemaah, bukan syarat jual beli, bukan. Persyaratan dalam akad jual beli itu ada dua. Ada persyaratan-persyaratan yang mubah, itu boleh. Dan ada persyaratan-persyaratan yang bertabrakan dengan syariat, itu yang haram, tidak boleh. Contoh persyaratan yang boleh misalnya, saya beli beras tapi syaratnya diantar ke rumah. Boleh tidak syarat seperti itu cuma? Boleh. Itu mubah. Kalau dianya setuju tidak masalah. Tapi syarat yang enggak boleh itu seperti begini. Saya jual motor ke kamu, tapi syaratnya kamu jangan jual motor ini. Saya jual motor ke kamu, tapi nanti di kamu motor jangan dijual lagi kepada siapapun. Ini tidak boleh, karena ini persyaratan yang melanggar akad. Karena kalau sudah dimiliki motor oleh orang lain, boleh tidak dia jual? Boleh. Ya. Atau persyaratan misalnya saya jual ini ke kamu, nanti kamu juga harus syaratnya mengawinkan anakmu misalnya. Ini juga syarat yang tidak boleh seperti itu. Termasuk contoh syarat persyaratan yang batil ketika wala tadi. Saya jual budak ini ke kamu dengan syarat nanti walanya ke saya. Saya jual tapi walanya ke saya. Tidak boleh. Karena menjual itu bukan membebaskan tuh jemaah. Oleh Aisyah dibeli, lalu oleh Aisyah dibebaskan Barirah ini. Oleh Aisyah dibebaskan, maka walanya ke siapa? Aisyah, karena Aisyah yang membebaskan. Itu. Jelas ya? La'anallah man tawalla ghaira mawalihi. Taib. Allah melaknat. Taib, laknat di sini jemaah ada dua macam laknat. Laknat itu terbagi dua dari sisi arah. Satu, laknat dari Allah. Itu
laknat ditinjau dari min haitsul jihah. Laknat terbagi dua ditinjau dari jihah, dari arahnya. Yang pertama, laknat dari Allah. Maknanya laknat dari Allah adalah at-tardu wal bu'du an rahmatillah. Dijauhkan, diusir dari rahmat Allah. Itu makna laknat dari Allah. Yang kedua, laknat dari makhluk. Laknat dari malaikat, laknat dari nabi, laknat dari manusia. Maka maknanya adalah doa. Laknat dari makhluk maknanya apa? Doa agar dijauhkan dari rahmat Allah. Allahu Akbar jemaah. Itu Nabi mengatakan, Jabir mengatakan, la'ana Rasulullah. Rasul melaknat siapa? Man akala riba. Ya, au mukilahu. Yang makan riba dan yang memberinya. Jadi antara yang memberi itu kan yang terdolimi kan jemaah. Sama kalau dari sisi laknat. Mau yang makan, mau yang memberinya, sama-sama terlaknat. Yang makan enak, masih terlaknat kan rada enak aja jemaah. Lah ini yang memberi itu loh jemaah. Bahkan wa katibahu wa syahidaihi. Bahkan yang mencatat juru tulisnya yang kerja-kerja di tempat ribawi dan saksinya. Nganter-nganter itu loh jemaah. Makanya kalau bisa antum enggak usah nganter-nganter orang untuk transaksi riba seperti itu. Nganter ke tempat bank-bank ribawi. Karena saksi dia sama-sama terlaknat. Nah, apa makna laknat di sini jemaah? Doa dari Nabi agar orang ini dijauhkan dari rahmat Allah. Maka pelaku riba itu selama belum tobat terus mendapat laknat. Doa Nabi agar Allah melaknatnya, agar dijauhkan dari rahmat Allah. Taib. Ini pembagian laknat dari sisi apa? Dari sisi al-jihah arahnya. Nah sekarang dari sisi besar kecilnya, laknat terbagi dua, ada laknat yang besar, ada laknat yang kecil. Laknat yang besar yakni diharamkannya selama-lamanya dari rahmat Allah, selamanya. Dan ini bagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Adapun yang kedua, laknat Allah, ya, laknat itu tidak selamanya. Itu laknat yang kecil. Seperti perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang di bawah kesyirikan, kekufuran. Banyak kan, seperti pemakan riba itu laknat sementara, tidak selamanya. Dan laknat kecil, termasuk dalam hal ini budak yang kabur. Taib wa fil mustadraki ala syarti syaikhaini. Dan di dalam kitab Al-Mustadrak milik Imam Al-Hakim, ya, ala syarti dengan sanad sesuai syarat Bukhari Muslim, Syekhain yakni Bukhari dan Muslim. yakni sanadnya, rawi-rawinya itu kriteria Bukhari Muslim gitu aja. Min hadisi Fudalah bin Ubaid, dari hadis Fudalah bin Ubaid marfu'an, ya, marfu'an secara rafa'. Salah satu la tas'al anhum, ada 3 golongan yang kamu jangan tanya tentang mereka, yang jangan tanya tentang dosanya kayak apa ini gitu. La tas'al ini fi'il amar, fi'il nahi. La tas'al, jangan kau tanya anhum tentangnya. Yani jangan tanya macam mana dosanya, macam mana dia beratnya dosa itu. Yang pertama, rajulun faraqal jamaah wa asa imamahu famata asiyan. Yang pertama, rajulun, orang yang faraqa, memisahkan al-jamaah dari jamaah, wa asa imamahu, dan maksiat kepada imamnya, pemimpinnya. Kalau disebut imam jemaah, maksud imam yani imam al-udhma, bukan imam golongan kelompok, bukan imamnya ormas, bukan. Jadi dalam Islam ada 2 imam saja, satu imam al-kubra dan imam al-sughra. Imam al-kubra yani penguasa, raja, malik, presiden. Itu imam al-kubra yang memiliki wilayah kekuasaan, ya. Seperti imam kita Pak Jokowi sekarang ini yang memiliki kekuasaan, ya, yang sebentar lagi pemilu kan, sudah habis kan periodenya. Baik, itu imamah kubra. Yang kedua imamah sughra, imam kecil itu dalam sholat berjamaah. Maka antum juga bisa menjadi imam
imamah sugro tapi. Yani imam sholat berjamaah itu imamah berjamaah. Ya. Imamah yani keimaman, kepemimpinan. Nah, yang dimaksud memisahkan dari jamaah dan asa imamahu yani bermaksiat kepada imamnya, yani menyempal dari pemerintahan, memberontak kepada pemerintahan, itu maksudnya. Lalu mati fama ta'asian, berarti dia mati dalam keadaan bermaksiat, seperti itu. Seperti barang siapa yang mati dan tidak ada baiat di lehernya, maka mata mitatan jahiliyah, mati seperti bangkai jahiliyah. Artinya bukan kafir, bukan, tapi mati seperti orang-orang jahiliyah yang dulu mereka berpecah belah, tidak punya pemimpin. Ya. Lalu yang kedua siapa? Wa amatun au abdun abiqun min sayyidihi famat. Lalu seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Amah itu budak perempuan, ya, au abdun itu budak laki-laki. Amah. Maka kalau laki-laki Abdullah, ya, hamba Allah kan, ya, budak Allah, Abdullah. Kalau perempuan amatullah. Jadi antum kalau memberi nama anak perempuan, mau disandarkan penghambaan kepada Allah, anak perempuan, maka pakai nama amatullah. Ya, jangan Abdullah. Karena kalau Abdullah laki-laki, kalau perempuan amatullah. Yani budak perempuan Allah maksudnya. Baik. Lalu mati dia dalam keadaan kabur seperti itu. Yang ketiga, wa mra'atun ghaba anha zawjuha, dan wanita yang suaminya tidak ada, wa qad kafaha mu'natad dunya, ya, lalu dia dicukupi, suaminya mencukupi kebutuhan, ya, kafaha mu'natad dunya, mencukupinya, dicukupi oleh suaminya tentang kehidupan dunianya maksudnya. Suaminya pergi tapi dikasih uang nafkah gitu. Namun wanita ini fa tabarrajat ba'dahu. Tapi wanita ini dia malah keluar rumah dalam tanpa izin suami, lalu tabarruj pula, menampakkan auratnya. Ini suaminya safar misalnya, gitu. Suaminya safar, kemudian sudah ditinggali oleh suami segala kebutuhannya, lalu dia keluar tanpa izin sambil membuka aurat, maka ini wanita sangat besar dosanya. Ya. Baik, ini dia di antara hadis-hadis yang bisa kita baca para jemaah. Saya kira cukup ya. Cuman ada penjelasan sedikit dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Kata beliau tentang pembahasan hadis tadi itu, hadis Muslim. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis tadi. Hadis yang menyatakan bahwa siapa budak yang kabur dari tuannya maka dia kafir. Ada hadis itu. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, kata beliau, al-abdu yani al-mamluk wa ibaquhu harabahu min sayyidihi. Yang dimaksud dengan hamba di sini maknanya budak, hamba sahaya. Dan maksud dari kabur yani kabur dari tuannya. Wa dzalika anna al-'abda mamlukun li sayyidi fi dzati wa manafihi. Karena budak itu adalah milik tuannya baik pada zatnya ataupun pada manafihi, baik pada zat budaknya atau pada tenaganya. Jadi budak itu jemaah, budak itu ya dalam hukum Islam, budak itu dia, dan ini juga hukum-hukum sebelum Islam demikian. Budak itu adalah zatnya, ya, badannya istilahnya, milik tuannya, termasuk juga kemanfaatannya ini. Apa maksudnya kemanfaatan ini? Tenaganya. Makanya budak itu kalau yang tenaganya kuat itu ya mahal, karena bisa dipekerjakan dan nanti hasil uangnya milik siapa jemaah? Milik tuan. Budak itu tidak punya harta. Makanya diperintah oleh Islam untuk berbuat baik kepada budak, kasih makan, pakaian itu yang baik. Karena budak tidak punya apa-apa. Jadi harta itu milik tuannya. Jelas jemaah ya? Maka budak ini jemaah dari satu sisi dia seperti binatang. Dari satu sisi ya, ini dalam masalah hukum. Ya, ini dari sisi apa seperti binatangnya? Dari sisi dia tidak punya apa-apanya. Karena semuanya milik tuannya dari sisi itu. Di sisi lain dia manusia. Dari sisi lain manusia, dari sisi apanya? Dari sisi taklifinya. Terkena kewajiban, wajib ibadah kan budak itu juga. Wajib ibadah, sholat, wajib yang lainnya.
ada hak untuk menikah dan semisalnya. Dari satu itu manusia, dari sisi lain seperti binatang. Maka ketika kabur, fa idza haraba faqad fawata ala sayyidihi dzalik. Ketika kabur, maka majikannya akan kehilangan semua itu. Ya. Sehingga istilahnya budak itu telah berkhianat seolah. Wa qad waradal wa'id fi hadza. Dan telah datang ancaman yang besar kata Syekh Utsaimin tadi, sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Dzahabi tadi. Nah, apa ancamannya? Kata beliau, fahdi salatu uqubatin wal billah. Ada 3 hukuman ancaman untuk budak yang kabur. 1, annahu bara'at minhu dhimmah. Kama fi hadis Jarir. Yang pertama terlepas dari dhimmah, ya, perlindungan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, annahu kafir. Kafir, walakinnahu, kata Syekh Utsaimin nih, walakinnahu laisa kufran mukhrijan 'anil millah. Kufur budak ini namun bukan kekufuran yang keluar dari Islam. Kufur kecil. Terus yang ketiga apa? La tuqbalu sholatuhu. Apa? Salatnya tidak diterima, yakni tidak diberi pahala. Nah, Syekh Utsaimin membahas tentang salat dan diterima itu. Ikhtilaf ulama, apakah salat yang tidak diterima ini maksudnya? Apakah salat wajib atau salat sunnah saja atau wajib dan sunnah? Maka ada beda pendapat ulama. Sebagian ulama kata Syekh di sini dijelaskan, salatul faridah maqbulah li'anna zamanaha mustathnan syar'an. Yang tidak diterima itu adalah salat sunnah saja, tapi salat wajib diterima. Ya. Salat fardu masih diterima karena dia salat secara syariat, waktunya dikecualikan. Ya. Beda dengan salat-salat sunnah kan itu. Kalau salat sunnah kan bisa kapan saja, banyak waktunya, tapi salat wajib kan ditetapkan. Jadi kata sebagian ulama, salat yang diterima, salat yang mana? Yang sunnah-sunnah saja, yang wajib diterima. Ada lagi yang berpendapat hadis ini umum. Ya, la yamtani'u an yu'aqaba bidzalika wa yakunul murad bi nafyil qabul. Hadis ini umum, salat wajib, salat sunnah semuanya, dan maksud tidak diterima yakni tidak diberinya pahala. Ya, wallahu alam. Insyaallah kita masuk ke hadis berikut ya, tentang masalah menyembelih untuk selain Allah, dan ini sangat banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Apalagi saudara-saudara kita yang di pesisir pantai, ya, mereka menyembelih sebagai sedekah laut dan semisal. Ini dibahas oleh Imam Adz-Dzahabi, dibawakan dalil-dalil dalam masalah ini. Termasuk juga menyembelih untuk selain Allah itu menyembelih dengan menyebut nama untuk selain Allah, atau menyembelih untuk selain Allah walaupun baca bismillah. Ya. Jadi nanti ada 4 golongan, kita akan bahas insyaallah dalam masalah ini. Jadi ada orang yang menyembelih baca bismillah tapi untuk Nyi Roro Kidul, tapi bismillah. Ada orang yang untuk untuk Allah tapi menyebut nama selain Allah. Ya. Untuk Allah tujuannya, tapi menyebut nama, misalnya berkurban untuk Allah, tapi dia sebut misalnya bismi Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Ada lagi yang menyebut nama selain Allah dan memang untuk selain Allah. Ini yang paling buruk tentunya. Ya. Terus ada lagi yang menyebut nama Allah dan memang untuk Allah. Jadi ada 4 golongan manusia dan ada hukumnya masing-masing. Wallahu a'lam. Cukup jemaah ya? Ada yang tanya, monggo, satu saja. 1, 2 pertanyaan. Enggak. Ustaz, itu seperti contohnya sahabatnya Rasulullah itu namanya Bilal. Itu kan yang termasuk budak yang dulunya. Itu sampai disiksa. Itu gimana? Bilal maksudnya. Ya, Bilal. Nah, jadi Bilal itu sudah menjadi budak sebelum Islam datang ya. Menjadi budak, dan awal perbudakan tuh ada yang memang karena miskin dijual atau karena sebab peperangan. Dalam Islam budak hanya satu sebab, itu peperangan saja. Jadi orang Islam nggak boleh orang merdeka moro-moro dijual. Orang merdeka padahal dijual gitu, karena seperti ada sekarang istilah penjualan manusia kan ya, untuk jadi pelacur dan naudzubillah seperti ini. Tidak boleh. Dalam Islam satu saja, itu peperangan. Ketika perang dengan orang kafir itu pun, maka dia tawanan-tawanan atau yang
serahkan dari orang-orang kafir, maka menjadi budak-budak kaum muslimin. Jadi dulunya memang sudah menjadi budak, lalu datang Islam oleh Abu Bakar, dibeli dari orang kafir, lalu dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti Bilal itu walanya siapa? Abu Bakar, karena Abu Bakar yang telah memerdekakannya. Demikian. Ya, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.